Informal audience. Udah nih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat. Kita berjumpa lagi pada program Semakin Dekat Semakin Sehat bersama PKU Mayang. Hari ini saya Oki Safitri, saya ditemani oleh Dr. Suhertono, SPKK. Hari ini kita akan membahas mengenai kusta dan podcast kita pada pagi hari ini temanya peningkatan deteksi dini penyakit kusta dengan kartu berjak. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Suhertono, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semakin dekat, semakin sehat bersama PKU. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa masih ada waktu dan kesempatan untuk melaksanakan podcast dalam rangka memperingati Hari Kusta Sedunia tahun 2023 yang jatuh pada tanggal 29 Januari. Ya, seperti yang sudah dijelaskan dari Dr. Suhertono tadi ya, kalau kita tanggal 29 Januari ya dok ya, kita memperingati Hari Kusta Sedunia. Mungkin ya dok ya, di masyarakat kita itu masih banyak yang belum mengenal kusta itu seperti apa, kemudian apa sih bahayanya, penularannya segala macam ya. Hari ini kita akan membahas kupas tentang kusta bersama Dr. Suhertono ya dok ya. Ya, siap. Uh, Dr. Suhertono, sebenarnya kusta itu apa ya dok ya? Jadi begini Pak Oki, perlu kita ketahui bahwa kusta itu merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae. Dan biasanya infeksi ini menyerang saraf tepi dan kulit dan beberapa organ, diantaranya adalah bisa kena mata dan telinga. Di mana penyakit ini prosesnya berjalan cukup lama. Intinya itu. Jadi poin utamanya kusta itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh karena infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Gitu, berarti memang kusta itu penyebabnya infeksi bakteri ya dok? Ya, penyakit ya menular karena infeksi bakteri. Kalau di Indonesia sendiri dok, banyak nggak ya kalau kusta itu penderita kusta dok? Nah, ini yang jadi kendala. Meskipun program eliminasi kusta itu sudah dicanangkan dari dulu, tetapi sampai sekarang di Indonesia masih cukup banyak kasus penyakit kusta. Data terbaru dari Kemenkes di tahun 2021 didapatkan kasus baru sebesar 7.146 kasus baru. Cukup tinggi. Banyak ya dok ya ternyata. Di mana proporsinya 11% pada anak-anak. Ini data dari Kemenkes per Januari 2022. Jadi masih cukup banyak infeksi kusta di Indonesia. Makanya kita galakan program eliminasi terus-menerus supaya tercapai di tahun 2024. Kalau di Jepara sendiri bagaimana dok? Masih banyak, cukup banyak. Cuman prevalensi angka pastinya kan memang kita belum cross check ketika kan, tetapi secara nasional yaitu sekitar 7.146. Jepara cukup banyak, di PKU Mayang pun cukup banyak. Saya jumpai dalam praktek di poli itu penyakit kusta masih cukup banyak. Ada dewasa, ada anak. Biasanya kalau di PKU sendiri dirawat di sini atau dirujuk dok? Selama ini yang di PKU kan kasus penyakit kustanya kan kondisi secara umumnya masih baik sehingga tidak perlu dirawat, tidak perlu dirujuk. Saya berikan obat jalan sehingga pasiennya kontrol setiap bulan sekali. Oh gitu, berarti bisa dengan rawat jalan ya dok? Bisa. Kalau untuk kusta sendiri itu ada jenis-jenisnya tidak ya dok? Ada. Jadi secara umum WHO sendiri membagi kusta itu menjadi dua yang cukup sederhana dan bisa kita pahami dan diterapkan di lapangan. Yang pertama yang disebut kusta posibasiler, di mana kusta posibasiler ini ada yang mengatakan kusta kering karena jumlah kelainan kulitnya atau lesinya 1-5. Ya, dan ini biasanya mengenai satu cabang saraf, tidak banyak. Yang kedua adalah jenis yang lebih berat yaitu multibasiler atau orang bilang kusta basah, di mana lesi kulitnya itu lebih daripada 5 dan biasanya mengenai lebih daripada satu cabang saraf. Itu secara umum dan itu bisa kita terapkan, bisa kita praktekkan di lapangan dengan cukup mudah ya. Jadi kalau kelainan kulitnya itu 1-5, wah ini berarti kusta yang kering ini atau posibasiler. Tapi nek lebih daripada 5
wajah ada, punggung, tangan, kaki, belakang, wah itu pasti lebih daripada 5. Wah ya ini pasti jelas yang multibasilar atau yang kusta basah. Begitu Mbak Oki. Berarti memang ada jenis-jenisnya nggak Ya, cuma ada. kusta, ini berarti kusta dengan gejala ini gitu. Ya, iya betul. Kemudian saya pernah dengar di dok, kalau misalkan kusta itu bisa menimbulkan beberapa macam reaksi. Ya, jadi memang dalam penyakit kusta ini ada yang disebut reaksi kusta, di mana reaksi kusta ini adalah timbulnya gejala dan tanda di tengah-tengah proses perjalanan kusta ini kan yang akut. Jadi proses perjalanan penyakit kusta ini kan infeksi yang kronis ya atau berjalan lama. Nah, di tengah-tengahnya ini sering terjadi gejala dan tanda yang kita sebut atau yang kita kenal dengan namanya reaksi kusta. Gejalanya yang sering itu pasien itu mengeluh demam, badannya nggak enak, meriang-meriang, malah kayak orang flu itu loh. Oh gitu. Ya, itu Meriang salah. gitu ya, Dok? Ya, meriang, terus nafsu makan berkurang, terus greges-greges. Pokoknya itu salah satu gejala yang dikeluhkan pasien yang memang dia mengalami reaksi kusta. Tandanya biasanya karena pasien ini sudah menjalankan pengobatan, dan pengobatan kan jangka lama lah, di tengah-tengahnya kan ada keluhan. Biasanya tandanya keluhan-keluhan yang ada di kulit yang sebelumnya sudah ada itu warnanya atau bentuknya jadi lebih tegas, jadi lebih kelihatan merah. Disertai dengan gejala tadi, oh ini kita berpikir bahwa pasien ini dalam pengobatan penyakit kusta dan timbul reaksi. Selain itu juga bisa didapatkan lesi-lesi yang baru, jadi yang lama itu kelihatan lebih tegas, bisa juga didapatkan atau diketemukan nodul-nodul atau benjolan-benjolan di tempat lain di luar kelainan yang lama. Itu bisa menjadi dasar kita bahwa oh pasien ini lagi mengalami atau sedang mengalami reaksi kusta. Di mana reaksi kusta ini dibagi dua. Ada yang tipenya RR atau reversal, di mana ini yang berpengaruh adalah sistem imunitas seluler kita. Yang kedua adalah tipe ENL atau erythema nodosum leprosum. Ini yang berpengaruh adalah imunitas humoral kita. Jadi memang dalam proses reaksi kusta ini erat sekali hubungannya dengan imunitas kita. Dan itu nanti akan berdampak pada pengobatannya. Ya. Berarti itu nanti memang dari bakterinya itu bisa menyerang sampai ke imun pasien gitu. Bisa, ya bisa. Kalau untuk reaksinya dok, itu biasanya timbul dalam masa pengobatan kita atau sebelum masa pengobatan? Biasanya di tengah-tengah masa pengobatan. Oh, di tengah-tengah. Iya, dan timbulnya itu mendadak atau akut. Makanya dan itu sering terjadi pada pasien-pasien yang mengalami atau menderita penyakit kusta. Dok, misalkan kalau untuk pasien kusta ya, kapan sih dok pasien kusta itu ini kusta nih diagnosanya, sudah pasti penegakan diagnosisnya dok? Itu ya. Okay. Jadi yang bisa kita kenali kalau untuk penyakit kusta ini ada istilah yang bisa kita sebut dengan 5A. Ini bisa jadi gambaran kita untuk mengenali penyakit kusta. Yang pertama adalah apigmentasi. Namanya apigmentasi itu pigmennya berubah atau tidak seperti pigmen kulit pada umumnya. Pigmen kulit pada umumnya kan coklatan seperti kita, ya sama matang. Itu kan pigmen umum kita pada orang-orang Asia. Dimana kalau dia menderita penyakit kusta itu salah satu gambarannya apigmentasi. Jadi warnanya akan lebih terang atau apigmen, tidak ada pigmennya, makanya bisa menimbulkan keluhan bercak warna putih atau bercak warna merah. Itu bisa. Yang kedua adalah anestesi. Jadi setelah timbulnya bercak atau kelainan apigmen tadi diikuti dengan anestesi atau mati rasa, karena yang diserang kan sarafnya. Jadi bercak yang mati rasa itu salah satu tanda utama dari penyakit kusta. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah hidrosis. Artinya ada gangguan dari keringat. Jadi biasanya kelainan-kelainan pada kulit yang pada pasien penyakit kusta ini tidak mengeluarkan keringat atau anhidrosis, artinya tidak berkeringat, karena yang terserang itu juga bisa penyakit kusta ini bisa menyerang kelenjar-kelenjar otonom atau saraf keringat, sehingga akan mengganggu produksi keringatnya, sehingga yang sering dikeluhkan pasien itu bercaknya itu tidak mengeluarkan keringat. Kering ternyata. Ya, kering, kulitnya kering, tidak mengeluarkan itu anhidrosis. Yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah
atrofi. Atrofi itu atau pengecilan otot. Ini karena biasanya kuman kusta ini kan juga bisa menyerang saraf ya. Kalau sarafnya ada secara umum ada dua, saraf sensorik sama motorik. Kalau sensoriknya yang terkena, ya yang kedua tadi anestesi atau mati rasa. Tetapi kalau saraf motoriknya yang terkena, akan terjadi atrofi atau pengecilan dari otot. Yang sering terjadi dan mudah kita amati adalah otot-otot pada tangan. Jadi kalau kita menjumpai orang-orang dengan pengecilan atau atrofi otot-otot tangan, itu dari data yang ada sudah bisa mengarahkan ke arah penyakit kusta sebesar 90%. Jadi 90% pasien dengan pengecilan otot-otot tangan itu mengarah ke kusta. 10%-nya kalau pasien itu atau kita mengalami pengecilan otot itu ada kelainan saraf atau neurologis. Jadi itu A yang keempat. A yang kelima atau yang terakhir adalah alopecia atau botak atau rambutnya rontok. Yang sering terjadi dan khas pada pasien dengan penyakit kusta adalah alis. Oh, botaknya berarti di alis ya, Dok? Itu khas banget. Jadi kalau kita melihat seseorang dengan alisnya botak atau tidak ada rambutnya, atau kalau khas istilahnya di kusta itu madarosis, wah itu kita sudah curiga banget bahwa oh ini arahnya pasien ini penyakit kusta. Dan itu memang banyak terjadi pada pasien-pasien yang menderita penyakit kusta. Dari 5 ini kita lebih utamakan lagi kriteria diagnosis atau penegakan diagnosis dari penyakit kusta itu adalah adanya 3 tanda kardinal. Tanda kardinal itu adalah tanda utama penyakit kusta. Ada 3. Yang pertama, bercak yang mati rasa. Jadi bercaknya harus diikuti mati rasa. Jadi bercak yang mati rasa aja sudah bisa kita jadikan dasar untuk menegakkan diagnosis penyakit kusta. Karena dari 3 tanda utama ini didapatkan 1 aja, kita sudah bisa mengatakan bahwa ini penyakit kusta, yaitu bercak yang mati rasa. Karena kalau bercak tetapi dia tidak mati rasa, itu masih tersangka atau suspek penyakit kusta. Masih dugaan ya, Dok? Dugaan. Kemudian tanda kardinal yang kedua adalah adanya penebalan saraf. Yang biasanya sering kita jumpai adalah saraf yang di bawah siku ini loh. Namanya saraf ulnaris. Ini biasanya saraf ulnaris ini sering membesar pada pasien-pasien dengan penyakit kusta. Kalau diraba biasanya ada sensasi nyeri. Karena kalau pada umumnya kita tidak bisa meraba ini si saraf ulnaris ini. Tapi kalau pasien ini menderita penyakit kusta sehingga dia terjadi penebalan sarafnya, sehingga kita raba ini kerasa terus pasien mengeluh kadang-kadang terasa nyeri. Nyeri sampai nyeri. Ya, itu tanda kardinal yang kedua. Yang ketiga yang memang tidak bisa kita bantah lagi adalah ya ditemukannya kuman basil tahan asam atau kuman BTA kusta itu. Dari 3 itu ada salah satu aja sudah kita bisa bilang oh pasien ini atau orang ini menderita penyakit kusta. Berarti kalau untuk yang tadi kan sudah ada 5 gejalanya Ya. kan ada pigmen ya. Ya, pigmen yang pertama. Kalau pigmen itu kan berarti warnanya agak putih gitu. Iya. Nah, takutnya kan orang kalau awam kan kayak panu seperti Ya, itu. makanya itu harus diikuti syarat yang kedua atau abrikotnya anestesi atau mati rasa. Diikuti dengan keempat A-nya lagi. Iya, gitu. Betul. Kemudian Dok, tadi kan setelah dijelaskan dokter ini ya ke saraf ya. Ya, Ada kemungkinan komplikasi nggak ya, Dok ya? ada. Biasanya kalau deteksi kita atau pengenalan dini pasien kustanya ini tidak kita tingkatkan atau tidak kita galakkan, akhirnya kan penemuan penyakit kustanya kan akan terlambat. Kalau terlambat, biasanya kumannya ini sudah menyerang kemana-mana. Dan yang sering terjadi dan ditakutkan masyarakat itu, kalau timbul luka atau borok yang tidak kunjung sembuh, biasanya di daerah kaki, kemudian timbulnya kecacatan. Ini yang sangat ditakutkan atau dikhawatirkan pada pasien-pasien yang menderita penyakit kusta. Biasanya kecacatan yang sering timbul itu seringnya yang bisa kita amati itu jari tangan. Jari tangan itu seperti cakar gitu loh. Makanya kaku seperti itu ya, jadi kayak menyekam kayak cakar itu, makanya disebutnya tangan cakar bahasa awamnya. Kalau Jawa keting. ya, selain itu juga nanti jari kiting. Nah, itu salah satu tanda bahwa oh ini kemungkinan kustanya sudah menyebabkan kecacatan. Salah satu penyebabnya terlambat ditemukan dan terlambat ditangani dengan baik dan benar. Namanya Cohen kalau bahasanya dokter kulit ya, si jari tangan cakarnya ini. Kemudian selain itu
juga yang sering didapatkan kakinya itu semper kaki, jadi kayak lunglai gitu loh. Lemes seperti Ya lemah, jadi kalau jalan itu seperti diseret-seret itu, karena saraf yang di kakinya yang namanya saraf peroneus communis itu dia terserang, makanya dia menyebabkan kelemahan otot-otot kaki sehingga kakinya ya kayak lunglai. Kalau jalan itu diseret-seret itu. karena dari sarafnya itu gitu. Iya, itulah yang komplikasi-komplikasi yang sering dikhawatirkan atau sering ditakutkan dan sering terjadi pada pasien-pasien dengan penyakit kusta yang terlambat ditemukan dan terlambat diterapi dengan baik dan benar. Nah itu Mbak Ki. Kalau selanjutnya dok, untuk prognosisnya sendiri dari kusta pripun ya dok? Oh, kalau prognosisnya, karena penyakit kusta ini adalah penyakit infeksi karena Mycobacterium lepra, maka penyakit ini dapat disembuhkan dan diobati dengan tuntas sampai sembuh, karena memang ini penyakitnya karena infeksi bakteri. Jadi bisa disembuhkan loh. Tidak usah takut. Ya, dok, ya. Jadi tidak perlu takut kalau kita menderita penyakit kusta, karena penyakit kusta ini bisa kita sembuhkan dan kita obati dengan baik dan benar, ya bisa sembuh dia. Yang pasti harus segera diperiksakan gitu dok. Ya. Jadi kan tidak telat Tidak penanganannya. telat. Yang penting itu tidak telat. Kalau untuk pengobatannya sendiri itu gimana dokter? Jadi ada jangka waktunya atau seperti apa untuk Oh iya, kalau pengobatan penyakit kusta sebenarnya ini sudah dari dulu dan sudah ada kampanye dari WHO juga bahwa untuk orang-orang yang menderita penyakit kusta tidak perlu khawatir masalah biaya, karena pengobatan penyakit kusta ini ditanggung gratis oleh pemerintah. Jadi ada obat gratis yang dari WHO yang namanya MDT atau multi drug therapy, itu yang memang dikhususkan untuk penanganan pasien-pasien dengan penyakit kusta dan itu diberikan secara gratis di masyarakat. Artinya tidak perlu bayar. Karena apa? Kalau bayar memang cukup banyak biayanya karena pengobatannya jangka lama. Minimal pengobatan untuk penyakit kusta yang tipe posibasiler atau lesinya 1-5 di pedoman penata laksanaan yang dikeluarkan Kemenkes yang terbaru itu pada tahun 2019 diterbitkan itu keputusan Menteri Kesehatannya, itu dikatakan bahwa tipe posibasiler atau kusta dengan lesi 1-5 pengobatannya minimal 6 bulan sampai 9 bulan. Jadi jangka lama ini. Lumayan lama. Untuk yang untuk yang multibasiler itu malah 12 bulan sampai 18 bulan. Dan itu obatnya gratis selama persediaan masih ada. Berarti memang program dari pemerintah ya Program dari sudah pemerintah. disediakan. Ya. Cuman kendalanya di lapangan, tidak semua fasilitas layanan kesehatan, tidak semua puskesmas, tidak semua rumah sakit ada kalau tersedia dari MDT-nya itu, kadang-kadang tidak ada. Tetapi kita semua tidak perlu khawatir, ada obat-obat alternatif lain yang bisa kita berikan untuk menggantikan obat MDT dari WHO. Tidak perlu khawatir, banyak obat alternatifnya dan sudah banyak penelitiannya yang hasil pengobatannya cukup efektif juga. Berarti kalau misalkan untuk pengobatan, misalkan dari vaskes tertentu ini dok belum mempunyai yang obat dari pemerintah tersebut, itu bisa tidak ya dok? Misalkan kita meminta untuk melayani pasiennya jika ada. Sebenarnya bisa. Artinya kalau vaskes layanan primer kesehatan itu tidak mempunyai obat, artinya kan obat yang dari pemerintah kan tidak ada, ya sudah dirujuk saja ke rumah sakit, di mana rumah sakit yang ada dokter kulitnya, sehingga terapi alternatif pengganti MDT ini bisa diberikan dan terapinya bisa jalan. Harapannya tidak sampai timbul luka atau borok dan tidak sampai timbul kecacatan. Ya, untuk komplikasinya ya dok, ya, Ya. tidak semakin parah. Untuk pengobatannya sendiri tuh setiap hari dok harus diminum atau Ya. ada waktu-waktu tertentu? Setiap hari. Setiap hari. Ini yang jadi kendala dan perlu ditekankan ke penderita bahwa jangan sampai putus obat karena pengobatannya memang setiap hari. Baik pakai MDT dari WHO ataupun obat alternatif penggantinya diminum setiap hari. Ini yang akan menimbulkan kejenuhan pada penderita, kadang-kadang menyebabkan putus di tengah jalan. Takutnya kan bosen ya dok ya minum Ya. obat setiap hari seperti itu. Karena kepatuhan ini sangat penting. Begitu kita terlambat atau telat tidak minum obat, pengobatannya itu dianggap batal dan diulangi dari awal. Oh
berarti seperti kayak penyakit menular yang lain. Iya, kayak TBC ya kan. Harus rutin Harus ya, rutin. minum obat. Begitu telat Mengulang ya, lagi ada ya, risiko Dok? mengulang. Cuman kalau cuma dari pengalaman saya, kalau cuma telat sehari, 2 hari, 3 hari tidak apa-apa. Tetapi kalau telat atau tidak minum obat sampai 2 minggu, nah ini harus diulang dari awal. Langsung otomatis mengulang atau perlu pemeriksaan lagi, Dok, seperti itu? Sebenarnya kalau memang pengobatannya ini baru, ya kita ulang. Ataupun kalaupun mau kita periksa lagi laboratnya atau kita cek kuman basil dan asamnya ya bisa juga. Cuman tidak semua fasilitas layanan kesehatan bisa memeriksa BTA. BTA-nya. Jadi kalau memang baru awal pengobatan kok sudah putus 2 minggu, ya udah kita obatin ulang aja. Untuk lebih cepatnya gitu, Dok, ya. Lebih cepatnya, lebih pasnya, dan lebih efektif buat pasien. Kecuali kalau memang kita punya sarana untuk memeriksa kumannya, ya kita periksa dulu, tidak apa-apa. Kemudian kalau untuk kusta ini kan salah satu penyakit menular ya, Dok, ya. Ya. Kemudian untuk cara-cara penularannya, Dokter, itu Nah, apa? cara penularan untuk penyakit kusta ini ada 2 syarat yang harus kita pegang. Jadi tidak asal, meskipun penyakit kusta ini adalah penyakit infeksi yang menular, tetapi tidak mudah untuk menularnya. Karena harus ada 2 syarat ini yang kita pegang. Satu adalah kontak erat dengan penderita kusta. Artinya kontak erat itu yang paling gampang ya yang tinggal serumah. Namanya tinggal serumah, ya kontaknya pasti erat setiap hari, setiap saat, hampir selalu ketemu. Syarat yang kedua, kontak erat ini harus dalam jangka waktu yang lama. Ya kalau dalam satu rumah otomatis ya tinggal di rumah itu kan kalau tidak terjadi sesuatu yang darurat misalkan, itu kan kemungkinan akan tinggal bersama-sama dalam satu rumah itu kan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Seumur hidup. Ya bisa jadi. Makanya kalau serumah ini resiko yang paling besar karena sudah kontak erat setiap hari, setiap saat, hampir selalu ketemu. Yang kedua, kemungkinan besar kontak dalam satu rumah ini adalah dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu syaratnya. Penularannya ya bisa kita lewat bersinggungan langsung dengan pasien, dengan anggota keluarga yang menderita penyakit kusta, itu bisa. Tukar menukar baju itu juga bisa. Kemudian dari dahak atau ludah ini bisa sebagai alat untuk penularan penyakit kusta. Kalau Jadi seperti itu. waktunya, Dok, kan tadi disebutkan untuk jangka waktu yang lama, Ya. itu ada minimalnya berapa minggu atau berapa hari tidak kan? Ya. Yang jelas begini, dalam jangka waktu lama ini karena proses penyakit kusta ini dari masuknya kuman atau tertularnya pasien ini dengan kuman ini sampai timbul kelainan kulit itu tidak serta-merta. Jadi kadang-kadang kita sulit untuk mengetahui ini tertularnya dari mana, di mana. Itu kadang-kadang kita agak sulit karena dari proses tertularnya kuman sampai timbulnya kelainan kulit itu waktunya cukup lama. Ada yang mengatakan 3 bulan sampai 10 tahun baru Ya, Dok, ya. muncul kelainan kulitnya. Berarti masa inkubasinya agak lama ya, Dok? Agak lama. Itu yang pernah saya baca yang tipe posibasiler. Yang tipe multibasiler atau yang lesinya lebih daripada 5, bahkan ada yang mengatakan lebih daripada 20 tahun baru muncul. Itu kan sesuatu yang sangat sulit bagi kita. Saya tertularnya dari siapa, di mana, karena kan sudah 20 tahun yang lalu, guys. Kadang 1 bulan yang lalu aja kita udah lupa. Sampai puluhan tahun gitu. Iya, itu makanya kita cukup sulit untuk menemukan atau sumber penularannya dari mana. Nah inilah yang perlu kita galakkan dengan peringatan Hari Kusta Sedunia 2023 ini. Kemenkes sudah mengeluarkan yang namanya kartu bercak atau kartu kuning. Ini yang bisa nanti seandainya sudah terdistribusi sampai fasilitas layanan kesehatan primer di daerah-daerah dan itu disebarkan kemudian dibagikan ke masyarakat, harapannya itu bisa menjaring atau mendeteksi penyakit kusta sedini mungkin karena cukup mudah mengisi kartu bercaknya itu. Jadi kalau dalam anggota keluarga kita atau anggota keluarga yang lain, tetangga, teman, ada yang mengeluh bercak di tubuhnya, ya tinggal ngisi kartu bercak itu aja, laporkan ke puskesmas atau ke perangkat desa, kemudian kalau perlu nanti kita kirim ke rumah sakit. Jadi cukup mudah untuk menjaring pasien-pasien yang memang kelewat atau telat terdeteksinya bisa dengan kartu bercak ini. Jadi cukup efektif kartu bercak ini. Untuk ini ya, Dok, ya, peningkatan deteksi Ya, harapannya dengan semakin dini
penemuan penyakit kusta dan diikuti dengan pengobatan yang baik dan benar, timbulnya luka, borok ataupun kecacatan itu bisa kita cegah. Mencegah sampai ke komplikasi Ya, yang lain. itu harapan yang kita tanamkan di dalam diri kita dan pada masyarakat. Jadi kalau misalkan ada nih dok, satu keluarga sudah terdiagnosa kusta, perlu diisolasi atau gimana gitu, biar tidak menularkan ke anggota Nah, keluarga sebenarnya kan yang lain. begini, karena tidak mesti atau tidak selalu orang yang berkontak erat ini bisa tertular penyakit kusta, kan ada juga faktor kekebalan tubuh yang berpengaruh. Artinya kalau memang satu rumah itu ada satu anggota keluarga yang terkena penyakit kusta, tidak perlu dikucilkan, tidak perlu diisolasi, tetapi memang diobati dengan baik dan benar, dan anggota keluarga yang lain itu kan bisa kita cegah penularannya dengan satu, meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan olahraga teratur, ya, makannya bergizi, kemudian istirahatnya cukup, dan ya sebisa mungkin kalau ada satu anggota keluarga kita yang terkena penyakit kusta, ya jangan menukar-menukar baju. Kemudian bisa juga dilakukan pengobatan pencegahan atau preventif, di mana untuk orang dewasa itu kalau dalam satu rumah itu ada satu yang menderita penyakit kusta, yang lainnya itu bisa dilakukan terapi pencegahan atau preventif dengan minum obat rifampicin 600 mg sekali minum. Itu sudah cukup untuk Sebagai terapi pencegahan terapi pencegahan keluarga yang lain supaya tidak tertular penyakit kusta. untuk anggota keluarga yang satu rumah ya dok. Ya, betul. Atau yang minimal kalaupun tidak satu. Kalau untuk Satu lagi terpaus berarti. terusnya yang apa itu Kak? Terus ya. Berarti kalau untuk Berarti kalau tadi kan sudah dijelaskan ya dok, jika untuk Pak keluarga satu rumah itu bisa dicegah dengan Bisa. rifampicin ya. Berarti Ya. ada ini ya dok ya, terapi-terapi untuk pencegahan kusta Ya, salah satunya yaitu dengan rifampicin 600 mg sekali minum sekali minum. untuk anggota keluarga yang lain yang belum terdeteksi atau belum terdiagnosis sebagai penyakit kusta. Untuk sekali minum rifampicin itu bisa bertahan berapa lama ya dok? Ya, kok sekali minumnya Sekali sekali aja. saja Iya, gitu sekali ya. saja. Jadi Sampai nanti siapa tahu suatu saat dia terdeteksi atau terdiagnosis penyakit kusta, ya baru kita obati sesuai dengan tata laksana. tata laksana yang ada. Ya.
Jadi pencegahannya cukup satu itu menggunakan rifampicin sekali minum 600 mg gitu ya, Dok? Ya sama, yaitu tingkatkan imunitas tubuh, olahraga teratur, jangan malas gerak. Kayak saya ini dokternya olahraganya badminton, jadi ya insya Allah tetap sehat. Kemudian makan makan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, sebisa mungkin jangan tukar-menukar baju, udah itu aja. Kalau untuk vitamin perlu tidak ya, Dok? Ya perlu vitamin apa aja boleh untuk menambah kebugaran tubuh, bisa nggak apa-apa. Ada meningkatkan Ya, kebugaran tubuh. oke. Kemudian Dok, selanjutnya untuk screening kusta sendiri, Dokter. Itu seperti apa? Dan Ya. saat ini yang berjalan. Biasanya kalau screening yang selama ini kita lakukan ya dari ini keluhan ada bercak mati rasa itu Paling banyak ya, paling Dok? banyak. Cuman memang baru-baru ini baru kita dapatkan bahwa ada kartu bercak untuk screening. Ya salah satunya dengan kartu bercak itu. Cuman mungkin memang belum semua fasilitas kesehatan Iya, punya ya, Dok iya, ya. makanya itu nanti yang perlu kita galakkan supaya semua fasilitas kesehatan bisa memiliki kartu bercak itu, bisa didistribusikan ke masyarakat, bisa berkolaborasi dengan aparat desa untuk mendistribusikan kartu bercak itu dan nanti mengumpulkan kembali, kemudian memfasilitasi yang memang terdeteksi bercak mati rasa Untuk ke segera fasilitas kesehatan primer, apabila perlu dirujuk ke rumah sakit. mungkin nanti kolektif dari Iya. daerah ini diposkan ke vaskes yang mana seperti Ya. itu gitu. Dan untuk di daerah Jawa Tengah, kita bersyukur bahwa ada rumah sakit provinsi rujukan untuk penyakit kusta, yaitu Rumah Sakit Klet Jepara, di mana mereka memang menspesialkan atau berkomitmen untuk menangani penyakit-penyakit kusta khususnya di Jawa Tengah, karena memang sebagai rumah sakit rujukan kusta di Jawa Tengah sampai menyediakan ambulans siaga di mana antar jemput pasien penyakit kusta, sehingga penyakit pasien dengan penyakit kusta itu memang kita kelola, kita support dengan sepenuh hati supaya mereka tidak merasa terkucilkan, punya semangat hidup untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasa dan taat dan patuh untuk menjalankan pengobatan. Karena kan tadi sudah disampaikan jika bisa sembuh ya, Dok. Bisa sembuh. Jadi memang pengobatannya juga harus dipantau juga. Iya. Tapi ini ya, Dok ya, saya pernah dengar sih, ini entah mitos atau enggak, itu katanya kalau kusta itu ketakutukan. Jadi sampai satu desa itu pernah ada julukannya desa kusta seperti itu ya, di daerah di sekitar Donorojo. Ya. Nah, ini yang harus kita luruskan. Mitos-mitos seperti ini yang memang harus kita luruskan, di mana tegas bahwa kita katakan penyakit kusta ini bukan penyakit kutukan, tetapi penyakit karena infeksi menular dari Mycobacterium atau bakteri lepra. Dan ini ditemukan pertama kali oleh seorang sarjana di Norwegia namanya Armor Hansen. Makanya penyakit kusta ini bisa juga dikenal dengan penyakit Hansen atau Hansen disease, karena penemu pertamanya itu Armor Hansen, sarjana Norwegia pada tahun 1870-an. Jadi memang ini penyakit menular, bukan penyakit kutukan. Itu yang harus diluruskan supaya masyarakat tidak takut. Karena kalau namanya penyakit kutukan kan korelasinya nanti tidak bisa disembuhkan. Nah, ini karena memang penyakit karena menular, penyakit menular karena infeksi bakteri, jadi bisa disembuhkan, diobati sampai sembuh dengan gratis selama persediaan obat MDT dari pemerintah ini masih ada. Tidak perlu takut. Sudah jelas gitu, berarti memang bukan kutukan karena tadi sudah dijelaskan penyebabnya adalah bakteri gitu. Iya, betul. Dan bisa sembuh juga dengan pengobatan rutin ya, Dok ya. Ya. Yang selalu diminum rutin setiap hari Ya. selama kurun waktu yang sudah dijelaskan tadi. Makanya kita harus galakkan bahwa mitos penyakit kusta kutukan adalah salah. Penyakit kusta adalah penyakit karena infeksi, bisa disembuhkan. Oleh karena itu jangan sampai kita mengucilkan mereka, hilangkan stigma dan diskriminasi kusta di masyarakat supaya mereka merasa keluarga kita juga seperti kita apa adanya, bisa hidup berdampingan, bisa beraktivitas seperti biasa. Karena
penyakit kusta itu yang sudah diobati minimal 6 bulan untuk yang PB tadi kan, positif basiler, itu sudah tidak menular. Sehingga tidak perlu dikucilkan. Mereka berhak juga untuk hidup layak seperti kita. Mereka berhak juga untuk aktivitas seperti kita, bermain dengan kita, tidak ada masalah. Selama sudah melakukan pengobatan ya. Artinya kalau sudah diobati 3 bulan, 6 bulan, sudah tidak menular lagi. Jadi jangan dikucilkan. Mari kita rangkul bersama mereka. Mari kita hilangkan stigma dan diskriminasi kusta di masyarakat. Mari kita bersama-sama melawan kusta dan Indonesia pasti bisa. Karena kalau misalnya kita mengkucilkan pasien kan kasihan ya dok. Kasihan, Jadi iya. semangat untuk sehat dan hidupnya itu menurun ya dok. Iya, justru malah itu nanti yang akan berdampak pada penyakit-penyakit lain yang akan nimbrung sudah. Ke komplikasi selanjutnya. Iya, sudah terdiagnosis sakit kusta, dikucilkan, stres, tidak mau keluar rumah, akan banyak timbul penyakit yang menyertai. Iya. Baik sahabat, kita kan sudah dijelaskan panjang lebar nih mengenai kusta dari Dr. Suhertono. Mungkin setelah ini nanti kita ada sesi tanya jawab ya dok. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ini dari sahabat-sahabat semua. Baik, sebelum menuju sesi tanya jawab, ini mari kita lihat dulu video company profile dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayang. Tuh, pertanyaan aja ya. Pak, belum siap belum? Dihitungin aja kak ya. Baik teman-teman semua, selanjutnya kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Kita ada sesi tanya jawab nih dok nih. Ini ada 2 pertanyaan dokter. Yang pertama, saya bacakan gitu dok ya. Saya laki-laki, baru saja punya anak bayi, tapi beberapa waktu sebelumnya ternyata kena kusta. Saya ini sehari-hari gendong dan main dengan anak saya, tapi sebenarnya boleh tidak dok saya pegang anak bayi saya yang baru lahir? Oke, berarti kan ini kasusnya kan beberapa saat sebelumnya kan sudah terdiagnosis penyakit kusta, terus punya anak kecil gitu ya, maksudnya punya bayi ya. Ini yang harus ditegaskan, sudah minum obat apa belum? Kalau beberapa saat sebelum lahiran anaknya itu dia terdiagnosis penyakit kusta dan sudah diobati, maksudnya sudah
menjalankan pengobatan dengan rutin, itu memang tetap ada resiko untuk nularnya ke bayinya, karena memang syaratnya tadi kontak erat dan dalam jangka waktu yang lama. Namanya bapak sama anaknya ya kontaknya mesti erat, apalagi ini masih kecil. Kemudian jangka lama ya pasti, anaknya masih kecil serumah lagi. Jadi ini memang ada resiko untuk menular ke bayinya. Kalau ditanya boleh apa tidak, ya boleh, tapi memang ada resiko menular. Tetapi kalau beberapa saatnya ini, ya beberapa saat sebelum lahiran ini, mungkin 3 bulan lebih misalkan, terus sudah diobati maksudnya sudah diobati rutin dengan pengobatan yang benar, bisa pakai MDT, WHO, atau bisa dengan obat alternatif. Tetapi kalau sudah minum obat itu 3 bulan, saya rasa kemungkinan untuk menularnya lebih kecil dibanding belum minum obat sama sekali atau baru 1 bulan atau belum ada sebulan minum obat. Lah ini resiko untuk menularnya kan lebih tinggi karena kontak erat anak sama bapaknya, apalagi masih bayi digendong-gendong dan dalam jangka waktu yang jadi memang bisa menular. Tapi ya kalau ditanya beliau ya boleh, tapi memang resiko anaknya kan akan tertular karena dia baru aja terdiagnosis dan menjalankan pengobatan. Harapan saya beberapa saat sebelum lahirannya agak panjang, 3 bulan lebih minimal ya jedanya, terus minum obat teratur sehingga kemungkinan menular ke anak yang baru lahir lebih kecil lagi. Iya. Ini tetap masih boleh berinteraksi. Ya boleh, masa nggak boleh. Ya kasihan. Tapi harus tertib melakukan pengobatan. Ya, itu. Tapi kalau untuk anak bayi sendiri belum ada pencegahannya nggih dong nggih? Ya kalaupun memang ini kontak erat, ya diberikannya itu rifampicin. Tetap sama. Sesuai dengan berat badannya. Ya, berat badannya berapa, nanti kita kalikan dosisnya, bisa kita berikan. Saya lebih amannya kan seperti itu ya, dok ya. Kasihan kalau misalkan baru lahir kok tiba-tiba nanti terdiagnosa kusta. Iya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya dok ya, yang kedua, kusta itu menular atau genetik? Seandainya ada anggota keluarga yang kena kusta, apakah kita berisiko juga dok? Nah itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa penyakit kusta ini adalah penyakit menular dan bukan penyakit kutukan. Tertularnya lewat infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Ya, jadi poin utamanya yang perlu ditegaskan adalah penyakit kusta adalah penyakit menular. Ya sudah terjawab ya. Penyakit kusta adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Dan kalau ditanya ini genetik apa tidak, sebenarnya memang belum tegas, tapi saya pernah membaca ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa genetik berhubungan dengan penyakit kusta, tapi ada juga pendapat yang mengatakan tidak ada. Pendapat yang mengatakan genetik berkontribusi untuk penyakit kusta itu bukan serta-merta terus penyakit kusta ini adalah penyakit genetik, bukan, tetapi orang dengan gen-gen tertentu menyebabkan dia lebih rentan tertular Mycobacterium leprae. Jadi poin utamanya tetap penyakit menular, cuman orang dengan gen-gen tertentu itu resiko tertularnya lebih mudah dibanding gen-gen yang lain. Saya pernah baca. Itu berarti tetap ada faktor genetiknya, tapi kan tidak sebanyak dari infeksinya gitu. Tetap ada faktor genetik, tetapi bukan termasuk penyakit genetik atau keturunan, tapi penyakit infeksi menular. Bukan faktor utamanya. Bukan, gitu. Iya, karena utamanya adalah penyakit infeksi menular. Tetapi yang disebutkan di buku pedoman penata laksanaan kusta oleh Kemenkes yang dirilis pada tahun 2019 dikatakan bahwa distribusi penyakit kusta ini untuk faktor manusianya itu bisa dipengaruhi oleh etnis atau suku. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk ras, menyinggung masalah diskriminasi, cuman memang disebutkan di buku Kemenkes tersebut bahwa etnis atau suku berpengaruh pada distribusi penyakit kusta. Contohnya di Myanmar, di negara Myanmar itu dikatakan bahwa etnis Burma lebih sering terjadi atau terinfeksi penyakit kusta dibanding etnis India. Khususnya ini yang tipe lepromatosa. Ya, begitu juga di negara tetangga kita, tidak bermaksud untuk diskriminasi sekali lagi, di Malaysia itu dikatakan di buku tersebut bahwa etnis Cina
lebih sering terinfeksi kusta dibanding etnis Melayu atau India. Jadi etnis atau suku ini berkontribusi untuk penyebaran penyakit kusta. Tapi poin utamanya tetap tidak bisa kita bantah bahwa penyakit kusta adalah penyakit infeksi menular karena infeksi Mycobacterium lepra bukan kutukan, bukan keturunan, bukan penyakit genetik, tetapi faktor genetik ataupun etnis dan suku berkontribusi meskipun tidak banyak. Intinya seperti itu. Tetap ada faktor-faktor pendukungnya ya, Dok ya. Tapi utamanya harus kita pegang bahwa ini adalah penyakit menular dan bisa disembuhkan dan diobati sampai sembuh dengan gratis selama persediaan obat MDTWO yang masih ada. Baiklah sahabat sehat, dua pertanyaan tadi sepertinya sudah terjawab ya dari Dr. Suhartono, dan tadi sudah mengupas banyak mengenai kusta ya Dok ya. Ya, dalam rangka peringatan Hari Kusta Sedunia tahun 2023 ya. Semoga ada manfaatnya. Semoga penjelasan dari Dr. Suhartono tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan kita tetap bisa menjaga kesehatan. Dan untuk poin hari ini kita karena mengupas masalah kusta, yang penting kusta itu bukan mitos ya Dok ya. Ya, bukan kusta penyakit turunan. Itu penyakit yang menular karena infeksi bakteri dan bisa disembuhkan ya Dok ya. Dan kita juga harus tidak mengucilkan pasien tersebut gitu. Jangan kita dikucilkan, harus mendukung pengobatannya ya Dokter ya. Dukung pengobatan, dukung pasiennya, hilangkan stigma dan diskriminasi kusta di masyarakat. Itu poin utamanya. Dan untuk pasien yang sudah terdiagnosa kusta, tetap rajin untuk minum obat ya Dok ya, dan menjaga imunitas tubuhnya. Serta keluarganya juga nanti jangan lupa untuk selalu melakukan pencegahan-pencegahan yang sudah dijelaskan dari Dr. Suhartono. Kemudian mungkin screening juga perlu ya Dok ya. Itu tadi ditingkatkan screeningnya dengan penggalakan kartu bercak tadi. Baiklah, sekarang waktunya saya dan Dr. Suhartono untuk undur diri. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter. Sama-sama. Salam sehat buat kita semua.